Assalamualaikum, nama saya Rizky Rahmanti Zahra dengan NIM 1807591 dari kelas 5 CPGSD, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengelolaan kelas di sekolah dasar khususnya. Nah teman-teman, jika ingin mengetahui apa saja sih pengelolaan kelas yang ada di sekolah, yuk simak videonya sampai akhir ya, jangan menyaksikan. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas kepada kalian mengenai teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Teknik ini bisa kalian gunakan ketika kalian mengajar. Semoga teknik yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jika ingin mendengarkan lebih jauh, yuk simak videonya berikut ini. 3 teknik pembinaan kedisiplinan kelas, yuk simak. Adalah teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan teknik yang mana disiplin kelas dikendalikan pada luar siswa. Teknik ini meyakinkan pada suatu teori, yaitu teori X. Pada teori ini berisi asumsi-asumsi tidak baik mengenai manusia. Peserta didik di dalam kelas senantiasa harus diawasi, dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan di luar dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti diberi hukuman atau hadiah. Nah, maksud dari hukuman dan hadiah pada teknik ini seperti ketika anak disiplin di dalam kelas, maka anak akan diberikan hadiah. Dan ketika anak melanggar kedisiplinan di dalam kelas akan diberikan hukuman. Nah, sekarang adalah teknik yang kedua. Teknik yang kedua mengenai teknik internal kontrol. Teknik internal kontrol adalah teknik kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol merupakan atau mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, di dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin diri sendiri. Sesudah peserta didik sadar, ia akan memawas diri dan akan menyadari akan pentingnya disiplinnya adalah teknik yang ketiga, yaitu mengenai teknik kooperatif kontrol. Nah, teknik ini adalah kerjasama antara guru sebagai manajer kelas dan siswa, yaitu kerjasama untuk mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas, seperti membuat aturan-aturan di dalam kelas, yang mana aturan-aturan itu harus guru dan siswa atau peserta didik yang melaksanakannya. Nah, jika mereka melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi atau hukuman yang benar-benar harus mereka taati. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik bekerja sama dengan baik. Ketiga teknik itu sangatlah baik jika digunakan oleh teman-teman di dalam kelas. Teknik yang pertama adalah teknik dari external control, yang kedua adalah teknik internal control, dan yang ketiga adalah cooperative control. Teknik ini bisa digunakan oleh teman-teman dalam kelas agar pengelolaan kelas di kelas yang teman-teman ajarkan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ketiga teknik tersebut bisa kalian gunakan loh secara bersamaan. Itu tergantung pada bagaimana teman-teman bisa mengelola kelas teman-teman nanti ketika mengajar, agar berjalannya setiap pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan RPP, silabus, dan informasi-informasi mengenai guru dengan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya saya akan membahas kepada teman-teman mengenai penerapan apa saja sih agar teknik itu bisa berjalan dengan sesuai dalam kelas. Cara penerapan disiplin kelas yang baik. Nah, untuk penerapannya yang pertama adalah guru mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didik. Sebelum mengajarkan perilaku atau hal-hal yang baik kepada peserta didik mengenai disiplin, seorang guru juga harus memiliki kedisiplinan dari dirinya sendiri, karena guru merupakan contoh atau model bagi peserta didik dalam melaksanakan perilaku. Selanjutnya adalah guru memisahkan peserta didik dari perilaku buruknya. Nah, contoh ini bisa kalian temui ya.
sering kalian temui juga di dalam kelas. Ada juga beberapa siswa yang biasanya bersikap buruk, bersikap tidak baik, atau merasa kurang diperhatikan. Nah, biasanya saat itu siswa membuat seorang guru menjadi jengkel. Nah, hal itu seharusnya bisa disiasati oleh guru, bukan untuk caranya guru membenci siswa yang seperti itu atau dengan sengaja memberikan hukuman yang tidak memberikan kesan atau tidak memberikan makna tersendiri kepada siswa. Nah, di situ guru harus bisa membuang perilaku siswa agar siswa bisa memilih bagaimana cara yang baik. Nah, dari situlah guru bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa agar berjalan dengan semestinya. Dan siswa jadi lebih dewasa dalam menghadapi dirinya di dalam kelas. Guru membuat peserta didik bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah, biasanya dalam pembelajaran di kelas ada saja siswa yang membuat onar dan membuat gurunya kesal. Nah, disitulah guru diajarkan untuk bersabar. Nah, di situ guru harus memiliki cara yang tepat. Pertama, tidak memarahi siswa di depan siswa yang lain, karena itu akan menghancurkan atau bisa saja membuat siswanya merasa malu atau dipermalukan oleh sang guru. Nah, ada cara lain yang baik untuk melakukannya. Yang pertama adalah lakukan itu setelah pulang sekolah ketika siswa-siswi yang lain sudah tidak ada. Disitulah guru bisa memanggil siswa tersebut. Nah, guru bisa memberikan surat perjanjian kepada peserta didik yang membuat onar agar peserta didik itu tidak melakukan hal yang sama kedua kalinya. Dan hal itu bisa guru lakukan karena hal itu baik jika dilakukan dengan tepat. Yang keempat adalah guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensinya. Yang kelima adalah guru memberikan umpan balik yang positif kepada siswa yang bertambah baik. Maksud dari penjelasan di sini adalah guru bisa memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa yang sudah menjadi lebih baik. Yang keenam adalah guru menghapus bersih daftar kesalahan siswa dan mampu berpikir positif terhadap peserta didiknya. Nah, maksud dari sini adalah guru sebagai orang yang mengajar di sekolah bersikap positif kepada hal-hal yang buruk pada siswa, sekaligus mendoakan yang terbaik pada siswanya agar menjadi lebih baik lagi. Ketujuh adalah guru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Maksud dari sini adalah bagaimana seorang guru memberikan apresiasi atau pujian kepada siswanya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali kelas peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk peserta didik. Nah, biasanya di dalam sekolah, khususnya sekolah dasar, guru meminta bantuan kepada kepala sekolah jika peserta didiknya yang ia ajarkan tidak bisa merubah sikapnya dengan baik. Lalu guru meminta bantuan kepada kepala sekolah. Nah, jika biasanya saat yang membina kepala sekolah atau mendidik disiplin kepala sekolah sudah baik, maka hal itu sudah selesai dan sudah tuntas. Dan siswa sudah menyadari apa yang terjadi atas kesalahannya. Namun, bisa saja contohnya ada peserta didik yang sudah melewati masa aturan yang diberikan oleh wali kelas juga tidak bisa mengikuti anjuran, tidak disiplin, kemudian diberikan oleh kepala sekolah juga tidak disiplin. Kepala sekolah dan guru bisa meminta bantuan orang tua siswa untuk membantu agar anaknya atau peserta didik menjadi disiplin dan lebih baik. Nah, teman-teman, itu adalah 8 teknik penerapannya. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ketika mengajar, terkhusus di dalam kelas sekolah dasar. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak sesuai dan ada kata-kata yang salah dalam penyebutan, karena saya masih belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.